Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengajian lulusan Simpon Gladak rahimakumullah. Yang pertama kali marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah untuk berpengajian bersama. Sebenarnya materi-materi kita itu pengajiannya itu sepele, ringkas, tapi ternyata memang penting-penting semua. Jadi saya juga memilihkan materi itu nganu nopo dengan betul-betul berpikir juga saya untuk misalnya pengajian di Simpon gini kan tidak mungkin saya mau milih materi yang ecek-ecek, kan tidak mungkin, pasti harus berpikir keras ya, high class, selected class gitu ya. Jadi betul-betul mencarikan materi dengan analisisnya yang sebaik dan sekomprehensif mungkin. Semoga pertemuan kita malam hari ini bermanfaat baik secara teori ataupun praktek, dan insya Allah aktivitas kita malam hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah kita semua yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu, selanjutnya semoga sholawat serta salam senantiasa dicurah limpahkan atas uswah hasanah kita. Beliau adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya yang setia sampai akhir zaman. Semoga kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, sekarang jam 8 lewat 23 menit. Nanti kita menyesuaikan ya paling lama sampai jam 9 lewat 23 menit. Untuk di sininya dibatasi enggak, Mbak? Di latasannya tidak ada. Nah, kita sampai ya sekitar jam 11. Ya enggak lah, jam 11 nanti yang pulang gimana? Yang ngeterke Mas Amang gitu ya. Baik, keterangannya begini, pengantarnya. Di situ ada tulisan hadis 10. Maksud dari hadis 10 itu, hadis ini tercantum di urutan ke-10 di dalam kitab hadis Arba'in. Nah terus gini, hadis Arba'in itu begini. Hadis Arba'in itu jadi kertas ini saya fotokopikan dari buku ini, saya ambilkan bukunya. Hadis yang ke-10. Nah ini persis sama hadisnya, tulisannya yang sini. Itu terus agak diperbesar dikit. Jadi hadis ke-10 judulnya makanlah yang baik. Nah itu gini keterangannya sebelum kita masuk ke materinya. Hadis ini merupakan hadis ke-10 dalam kitab hadis Arba'in. Terus gini, hadis Arba'in itu penyusunnya adalah Imam Nawawi. Terus ada kitab yang spektakuler, judulnya Riyadhus Shalihin. Itu pengarangnya juga Imam Nawawi.
orangnya sama. Terus setelah saya belajar sana sini dan tanya juga, saya menyimpulkan meskipun masih sebatas asumsi ya, praduga, saya menyimpulkan bahwa Imam Nawawi itu menyusun kitab Riyadhus Shalihin dulu sampai selesai. Kalau Bapak dan Ibu kagungan kitab Riyadhus Shalihin, di dalamnya itu ada sekitar 4 atau 5.000 hadis di dalam kitab itu. Lalu Imam Nawawi ini berpikir ulang untuk meringkas Riyadhus Shalihin itu supaya dengan agak cepat bisa dipelajari oleh banyak orang. Akhirnya beliau ngeringkes dari sekitar 5.000 hadis itu, diambil hadis-hadis yang terpilih, selected hadis, dan terpilih ada 42 hadis. 42 hadis itulah yang dikumpulkan jadi satu dalam kitab hadis Arba'in. Mungkin untuk kita yang belajar bahasa Arabnya masih ingat, Arba'in itu artinya 40, Salasin itu artinya 30, Khomsin itu artinya 50. Nah, Arba'in itu dugaan awal saya, buku itu berisi 40 hadis, tetapi ternyata tidak. Dalam kitab hadis Arba'in ini ada 42 hadis. Jadi hadis Arba'in itu ada 42 hadis yang bagi saya sangat-sangat selected hadis. Jadi banyak hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin itu seakan-akan terpayungi oleh hadis yang jumlahnya 42 itu. Maka kalau kita belajar hadis Arba'in itu sebenarnya sudah mempelajari satu Riyadhus Shalihin. Ning ngono niku syaratnya kudu rada pinter sithik ngoten lho. Nek rada DDR ngoten ya ora iso mengikuti dalam Riyadhus Shalihin itu. Lah malam hari ini DDR niku daya dong rendah. Ning ngendiri kan mboten enten. Yang di DDT, daya dong tinggi. Makanya malam hari ini saya memilihkan ya sekali lah kita membuka hadis Arba'in dan saya pilihkan hadis yang ke-10. Dah ya, seperti itu larah-larahnya, sejarahnya seperti itu. Berkaitan dengan judul makalah yang baik itu mau dihapus saja tidak masalah. Jadi setiap penerbit, setiap penerjemah itu ngekei judul sak senenge penerjemai. Ya, jadi ada hadis ini ada yang menerjemahkan ada yang menerjemahkan cara doa dikabulkan. Jadi seperti itu. Ini makalah yang baik. Nanti ada cari pekerjaan yang baik. Ada yang juga seperti itu. Itu tergantung dari penerjemahnya, tergantung dari penerbit bukunya. Yang penting hadisnya itu sama dan terjemahan hadisnya tidak salah. Yang penting itu, kalau mau dikasih judul apapun terserah. Jadi monggo kita jangan terjebak langsung kepada wah materi ini makanlah yang baik, orang menarik ini. Oh, ini materinya sangat menarik. Ketika kita masuk ke hadisnya. Baik, saya akan bacakan hadisnya beserta terjemahannya. Terus nanti akan kita telusuri juga ada 4 ayat yang menyertai pembahasan kita malam hari ini. Nanti ayatnya diletakkan di mana, nanti akan kita saya beritahu nanti. Surat ini letaknya di sini, surat ini letaknya di sini. Saya bacakan hadisnya terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Titik 2. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Titik 2. Innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Wa innallaha amaral mu'minina bima amara bihil mursalin. Faqala ta'ala. Titik 2. Ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu sholiha. Waqala. Titik 2. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum
Summa dzakara rajula yutilus safara as'asa aghbara yamuddu yadaihi ilas samai ya Rabbi wa mat'amuhu haramun wa masrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa hudiya bil harami fa anna yustajabu lahu rawahu Muslim. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala itu baik, tidak menerima sesuatu kecuali yang baik. Sebentar, tak salah dulu ya. Jadi kalau ada orang yang korupsi 4 miliar, yuk sing 700 juta digawe ke masjid, itu salah. Yo ngapunten lho, sing tutup poin. Salah. 4 miliar sudah tanda tangan nama itu nyolong lillahi ta'ala 4 miliar terus setelah tekan terus alhamdulillahirabbil alamin astagfirullahaladzim innallaha ghafurur rahim, udah masuk rekeningnya 4 miliar. Terus rumangsane dhek itu ben halal ben apik kabeh, tak resiki hartanya yang 4 miliar itu cukup sing 700 juta digawe masjid. Terus orang-orang taunya double jempol 4 jempol. Tapi ternyata berdasarkan hadis ini tak baik orang itu. Gitu. Apa ada yang semacam itu? Saya pelan-pelan matur, banyak harus hati-hati. Termasuk yang suka ya Allah nimbang dengan timbangan yang tidak baik. Ya kalau timbangan di pasar gitu kan cuma paling 2 kilo 3 kilo. Kalau timbangannya sudah trading di tingkat nasional internasional, ekspor impor, ekspor impor, timbangannya tidak benar, kan uangnya banyak. Terus diberikan pada anak-anaknya, berikan pada istrinya, semuanya haram semua itu, haram semua. Malam ini kita belajar sesuatu yang sangat penting. Saya lanjutkan. Dan sesungguhnya Allah memerintahkan kepada orang-orang mukmin sebagaimana Dia memerintahkan kepada para rasulnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai para rasul, makanlah yang baik. Nah, di kalimat makanlah yang baik itu, tolong yang ngasih pulpen bisa menambahkan catatan kecil. Lihat surat Al-Baqarah surat 2 ayat 168. Kita lihatnya nanti. Baca terjemahnya juga nanti. 168. Terus berikutnya, dan melakukan pekerjaan yang baik. Nah, di kalimat lakukan pekerjaan yang baik itu terserah Bapak Ibu akan menambahkan anak panah atau bagaimana, atau ditulis di catatan kecil di situ, dekat situ itu tulisan lihat surat At-Taubah ayat 105. Nanti kita lihat sama-sama. Jadi yang makanlah yang baik itu Al-Baqarah 168. Lalu lakukan pekerjaan yang baik itu At-Taubah 105. Makanya di judul itu makanlah yang baik. Kan ada juga yang terus memberi judul lakukan pekerjaan yang baik, bisa saja. Berikutnya, dan Allah juga berfirman, wahai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik-baik dari apa yang telah kami rizkikan kepadamu. Sama itu ayatnya, nanti kita buka yang Al-Baqarah 168 itu. Saya lanjutkan. Kemudian Rasulullah Muhammad SAW menceritakan perihal
seseorang yang menempuh perjalanan jauh. Nah, yang menempuh perjalanan jauh ya kita ini gitu loh. Ya umatnya Nabi Muhammad itu menempuh perjalanan jauh di alam dunia ini dalam keadaan kumal dan berdebu. Ia menadahkan kedua tangannya ke langit sambil berkata, "Ya Robbi, ya Robbi," tak tambah ya Robbi, ya Robbi, berikanlah aku rezeki yang cukup, yang banyak, yang berkah. Jadikanlah keluargaku keluarga yang baik, anak-anakku anak yang solihah, istriku yang solihah, dan jadikanlah aku menjadi suami bagi dia dan menjadi ayah yang baik bagi anak-anakku. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa orang tuaku dan sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi aku di waktu kecil. Ya Allah, tunjukkanlah yang baik itu baik dan aku bisa mengikuti. Tunjukkanlah yang jelek itu jelek dan aku tidak akan mengikuti. Di LL, di SB, di SD, etc. Ya Robbi, ya Robbi, padahal makanannya haram, minumannya haram. Jadi ndongone suwi, nganti merem-merem, nganti nangis-nangis, bengi sholat tahajud. Tahajudnya ya ora trimo ping 11, ping 50. Dua salam ping selawe, yuk witirnya ping 3. Berarti 53 rakaat. Padahal makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan perutnya diisi dengan makanan yang haram. Maka jika begitu keadaannya, bagaimana doanya akan dikabulkan? Itu. Nah, ini intonasi ini ngoten ben kaget-kaget ben boten ngantuk. Hadis riwayat Muslim. Bagaimana doanya akan dikabulkan? Kemarin ada yang kritis, Pak Hanif itu malah tidak pernah berdoa dan tidak pernah minta kepada Allah, tapi dicukupi. Oh, jangan sangka. Jadi ada orang yang dilulu oleh Allah. Dilulu itu malah salat barang, malah tidak mengenal Allah, malah membenci Allah, membenci Al-Quran, membenci syariat Islam. Itu dilulu Bapak Ibu yang semacam itu gitu. Dan mereka hanya akan sampai sebatas kematian dia. Sudah mati, masuk praksi Maloyo, Bonoloyo, Purwaloyo, Kuntoroloyo, Bandung. Nah, mereka akan kecelip nanti gitu. Nah, jadi underane hadis ini itu sebenarnya ada pada dua hal. Masalah makanan dan pekerjaan. Makanan itu penting, pekerjaan itu penting. Dan sebenarnya kalau kita lihat di bawah ya, nanti yang di paling bawah, di baris paling bawah itu, maka jika begitu keadaannya, bagaimana doanya akan dikabulkan, itu tolong Bapak dan Ibu yang nastopul pen bisa menambahkan ayat ketiga dan ayat keempat. Ayat yang ketiga itu saya pilihkan dari surat ke-40 ayat 60. Surat ke-40 itu namanya surat Ghafir, enggak pakai al, ya enggak pakai al-Ghafir bukan, tapi surat Ghafir. Atau ada yang menyebut dengan nama Al-Mu'min, surat Al-Mu'min, ayatnya 60. Lalu kita lihat juga di masalah yang sama ini surat Al-Baqarah ayat 186. Oke. Nah, sekarang ya kita lihat dulu dari ayat yang ketiga dan 4. Nanti yang Al-Baqarah 168 mangke, lajeng At-Taubah 105 nggih mangke. Sakmenika kita lihat dulu ayat yang ketiga dan keempat dulu. Monggo untuk yang kebetulan ngasta Quran bisa melihat surat ke-40 ayat 60 sekarang. Kita mintakan tolong kepada sinten Mas Apri sing maos terjemahan itu.
Oke, buana. Surat ke-40 ayat 60. Saya sampaikan dulu nih keterangannya gini sebentar. Nanti kalau Bapak dan Ibu punya waktu longgar, kalau longgar aja kan Bapak Ibu repot. Kalau ada waktu longgar, bisa melihat kitab tafsir Ibnu Katsir. Ketika Ibnu Katsir itu menjelaskan Al-Baqarah 186. Nah, ketika Ibnu Katsir menjelaskan dalam tafsirnya Al-Baqarah 186 itu, ternyata beliau itu menyertakan sedikit keterangan dari surat Ghafir ayat 60 ini. Terus saya menyimpulkan berdasarkan keterangan tafsir Ibnu Katsir itu, saya menyimpulkan bahwa surat Ghafir, surat ke-40 ayat 60 itu turun lebih dulu. Jadi disampaikan kepada Nabi Muhammad itu lebih duluan daripada yang surat Al-Baqarah ayat 186. Oke, sekarang kita lihat yang surat 40 ayat 60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dah cukup sampai situ aja. Monggo dibaca terjemahnya, Bu Ana. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Oke, lah tuh. Percaya enggak Bu Ana? Allah bohong enggak? Enggak bohong, yakin ya? Diulangi Bu Ana. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Jaluk mobil kayak mobil. Jaluk lemah kayak lemah. Jaluk omah kayak omah. Jaluk bojone kayak bojone. Kok ngelirik Mas Amang gini? Mbak Ana kok ngelirik Mas Amang dengan lirikan yang tidak menyenangkan? Otomatis sih loh. Juk kula pun wong salwangsul matur, kula umure sakniki 55 ning sesuk bulan 6. Bulan 6 itu 55. Nurul itu 52, besok bulan 9. Jadi masih muda itu loh. Belum banyak pengalaman, saya semakin yakin dengan ayat itu. Jadi minta itu pasti dikabulkan. Yakin saya, seyakin-yakinnya saya. Nah, jadi dari ayat itu Allah kan kaya niku janji nek ndonga ning aku, nek njaluk ning aku tak kabulke. Itu diletakkan dalam keterangan awal ketika Ibnu Katsir menerangkan, menjelaskan Al-Baqarah 186. Jadi pakai ayat itu dulu. Terus keterangan di bawahnya. Nanti misalnya ada yang tidak percaya dengan keterangan ini, nanti mampir ke rumah saya. Sudah tak stabil, nanti Mas Amir mampir, bagus. Tapi pulangnya sendiri, tidak anter. Dan nanti saya lihatkan bukunya yang tak stabil itu, dan tidak boleh dibawa pulang. Nanti takut hilang. Nah terus berikutnya itu Ibnu Katsir itu menerangkan yang Al-Baqarah 186 itu. Itu tadi kan hanya tambahan. Yang ayat surat 40 ayat 60 kan ya tambahan untuk menjelaskan surat 2 ayat 186 itu. Nah sekarang coba Bu Ana kita lihat dan Bapak Ibu yang lain, kita lihat Al-Baqarah 186 sekarang. Nah sudah ketemu. Itu ayatnya unik. Unik sekali ayat itu. Uniknya itu ngeten. Kula nggih napa mboten grahita keistimewaan ayat itu sudah bertahun-tahun. Ning akhirnya ketemu tafsir Ibnu Katsir niku. Saya menghandle pelajaran tafsir di beberapa tempat di kota Solo ini.
Terus kalau kita cermati, mari kita ingat-ingat bersama, puasa Ramadan itu ayatnya, ayat yang membicarakan puasa Ramadan itu adalah Al-Baqarah mulai 183 sampai 187 gitu. Terus kalau Bapak Ibu mencermati dengan rinci, dengan detail, 183 itu berkaitan langsung dengan urusan puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu berkaitan langsung dengan masalah puasa. Terus yang ayat 184 itu juga berkaitan langsung dengan ayat puasa, dengan renik-renik puasa. Ayyamam ma'dudat faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra wa ala ladina yutiquna fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu 184 berkaitan dengan puasa langsung. Yang 185 juga berkaitan langsung dengan puasa. Yang 186 itu enggak ada kaitannya dengan puasa. Yang 187 kaitan lagi dengan puasa, langsung kaitannya. Kalau mikir nanti bertahun-tahun, suwi banget. Kalau mau gumun, jane ayat-ayat poso kuwi mung 5. Al-Baqarah 183, 184, 185, 186, 187 hanya 5 ayat itu. Dan di lain ayat enggak ada, Al-Qur'an itu enggak ada yang bicarakan puasa Ramadan itu enggak ada. Enggak ada, hanya 5 itu. Nah, terus yang berkaitan langsung itu 4, yaitu 183, 184, 185 berkaitan langsung dan 187. Yang 185 sangat terkenal ayatnya, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum syahra falyasum wa man kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra dan seterusnya. Lalu yang 187, uhillalakum lailatas syami rafatu ila nisaikum. Itu juga masih berkaitan dengan bulan puasa. Ning 186 enggak ada kaitannya dengan puasa. Tak waca, Bu Ana menerjemahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim 186. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bila allahum yarsudun. Terjemahkan. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadamu. Baleni Bu Ana, aku akan mengabulkan. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadamu. Baleni sekali lagi dengan penghayatan. Ya, aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Luar biasa toh. Syaratnya ada 2. Monggo. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku. Syarat pertama itu. Terus syarat dan kedua, beriman kepadaku. tidak sirik. Agar mereka memperoleh. Jadi ada 2. Jadi yang tadi yang surat 40 ayat 60 turun duluan. Terus surat Al-Baqarah itu Madaniyah. Surat Ghafir nanti dicek lagi surat Makkiyah atau surat Madaniyah. Tapi yang jelas lebih dulu turun, terus ditambahkan Al-Baqarah 186 ini. Jadi ada syaratnya. Syaratnya 1, hendaklah mereka memenuhi segala perintahku. Lalu yang kedua, dan hendaklah mereka beriman hanya kepadaku, percaya hanya kepada Allah, tidak kepada keris, tidak kepada akik, tidak kepada kuburan, tidak kepada sajen. Oh, enggak boleh loh. Pasang sajen itu enggak boleh. Pasang sajen di perempatan, terus pasang sajen di rumah. Nah di Temanggung masih ramai banget loh sekarang. Ini sudah mau musim tembakau gini nih. Ketika mau musim tembakau dimulai, ada istilah tebal. Tebal itu mulai menanam benih tembakau. Itu mereka mengadakan selamatan dulu supaya tidak diganggu oleh roh-roh jahat, pengganggu makhluk-makhluk halus itu. Jadi mereka percaya dengan seperti itu. Nek ngoten niku itu berarti menyalahi syarat yang kedua. Ngoten. Nah, yang pertama falyastajibuli, hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku. Berarti nek
tidak memenuhi perintahnya Allah, padahal dia bisa. Tidak bisa, tidak akan bagaimana doanya akan dikabulkan. Itu contoh yang sholatnya hanya saya semakin yakin dengan ini ya. Ada yang sholatnya mau Jumatan toh, ada yang hanya 2 kali 1 tahun, hanya Idul Fitri sama Idul Adha toh. Ada yang pakai jilbab itu hanya pas pengajian, pas layak sama jagung manteng. Sini nggak ada, insya Allah. Sini nggak ada soal. Ya, etan. Nah gitu. Syaratnya itu. Dan saya matur sekali lagi, saya semakin percaya dengan ayat itu. Langsung dijawab kok. Langsung dijawab. Terus kasih info lagi, saya tidak memberikan perkuliahan seperti ini kalau bukan yang pripun Mas itu. Saya memberikan materi-materi seperti ini hanya untuk pengajian-pengajian yang eksklusif. Gitulah, eksklusif, high class, gampang dijak omong gitu loh. Kan banyak pengajian yang sulit dijak omong, tua-tua wis nganu orang mikirnya ya lambat. Jadi kalau membaca Ibnu Katsir itu, doa itu akan dikabulkan dengan 3 cara. Ini model tafsir Ibnu Katsir loh ya. Yang pertama itu doa selama sudah memenuhi segala perintahku dan beriman hanya kepadaku, maka semua doa permintaan akan dikabulkan oleh Allah. Tapi mengabulkannya dengan 3 cara, kata Ibnu Katsir. Nanti kalau Mas Apri penasaran datang ke rumah, sudah tak stabilu itu anunya itu, keterangannya itu. 1 caranya adalah Allah akan memberikan yang diberikan, yang dipingini langsung saat itu juga. Saya yakin Bapak Ibu sudah pernah mengalami atau enggak saya enggak tahu. Saya sudah mengalami beberapa kali. Contohnya gampang, cuma ngomong, Bu, berhasil entek toh. Gitu seneng pun mepet banget iki. Oh ya wis, ya jajal kok tak anu lah, tak golek-golek yang supermarket atau yang tidak mampir. Itu belum beli sudah datang. Karena ibu datang dari rumah, dari Temanggung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah monggo Bu, kali sinten? Ya kalau lisin. Oh nggih, anu pi Mas Ali berhasil dijukuknya mobil ini. Oh nggih. Wah, kok ora to Bu? Alah mobil kok mung 20 kilo kok. Kalau sing burine butuh dijukuk sisan, ben 50 kilo sisan. Oh nggih. Oh iya, ibu saya punya selepan jadi nyaman. Terus tempe, tahu, wajik, jadah. Kalau nu mboten seneng wajik, kalau mboten seneng jadah. Kalau nu wedine untune malah lengket nih malah dadi ucul ngoten lho. Yuk nanti terus terkena hadis yang lain, terus kalau ngomong kalih Nurul berdasarkan hadis yang lain itu dibagi wae, dhewe kan ramah. Tapi jangan menolak pemberian orang tua. Oh yo, kangkungnya aja kek wong, kangkung to. Terus ya Allah kok pun suwi nggih mboten ayam goreng. Betul. Ada yang bah ayam goreng. Niku lak mung sing kelas ayam goreng, kelas makanan. Kelas sing abot-abot nggih. Yang duit pinten 10 juta ngoten kan rada angel to Mas sama 10 juta niku. Ipun lah sepon. Kalau digampang teko di 10 juta. Kalau didongake Mbak nggih. Kula nggih ora mesake banget didongake nggih. Kula nggih cukup lah. Ning kula klambine putih terus Pak. Itu kula ora ndek klambi warna-warna. Ngoten. Terus cara yang kedua. Jadi yang pertama itu menurut Ibnu Katsir, doa itu kan langsung dikabulkan asal dipenuhi syaratnya tadi itu. Ini juga syaratnya, makannya harus baik, pekerjaannya juga harus baik. Yang lewat hadis ini syaratnya itu. Terus cara yang kedua menjawabnya Allah itu, misalnya kita minta A, itu ternyata kita tidak diberi A, tapi diberi B. Dan B ini membackup A, ngoten lho. Ngoten Mas Aman. Nggih, dados njaluke A. Njaluk ini ku Quran niki. Ning engke awan niku kaya mboten mung A.
Ini KIB. Dadi Quran tase lah ngoten niku nek Qurane ten jero niki. Yo kula sok menerangkan ten jamaah niku sing contoh sing kedua kula kan nggih macane rada jelimet. Yo contone apa ya? Contone ngeten kula niku. Jadi ada orang tua yang anaknya diterima di perguruan tinggi. Ya seneng, mesti seneng anaknya diterima perguruan tinggi ya. Ini terus anaknya ngomong, ayah ibu nanti SPP-nya sekian. Wah apa iya? Waduh iya mundur weh. Wah raiso SPP-nya semuanya raiso. SPP berarti kan setiap semester 6 bulan. Wah raiso mas, raiso mas. Misalnya adik-adikmu no. Terus ya Allah pripun ya ngeten iki. Beberapa hari kemudian anak itu laporan Bu Ana sama ayah dan ibunya itu. Ayah ibu alhamdulillah apa le kula entuk beasiswa. Kabeh nganti lulus. Lo saben sasi entuk duit 800.000. Dadi mboten sah kos entuk asrama barang. Tenane lho nganti lulus. Nggih nganti lulus. Nah gitu itu berarti kita minta SPP yang 1 bulan mungkin 20 juta, tapi terus ditutup dengan gratis sekolahnya dan masih dapat uang 1 bulan 800.000 sama asrama dan makannya ditanggung asrama. Kata sing ngalami ngoten niku. Nah terus yang ketiga niku jawabnya niku dipending, dikek esuk ten akhirat. Iya niku ya membutuhkan keimanan melih. Ya Allah kula nyuwun ngeten kok ditunggu suwe ora padahal pun niki napa syarat-syaratnya pun dipenuhi kabeh lho. Nek kok ora dikek-kekke. Itu ya insya Allah akan diberikan di akhirat. Sing kula niku nganu masa-masa. Sing kula kerep ndonga niku ya Allah lepaskanlah aku dari hutang, lepaskanlah aku dari hutang. Niku cepet tok Bu. Nek liwanu syaratnya wae niku dipenuhi. Cepet melunasi utang niku. Yakin, kula semakin yakin. Nek kula sakniki jadi utang sakniki niki. Nggih betul kita sithik jadi utang. Nah, jadi seperti itu. Terus sekarang kita lihat syarat-syarat di sini. Syarat-syarat di sini. Monggo. Sekarang kita lihat Al-Baqarah 168 ndak salah jam 9. Di situ itu membicarakan masalah makanan. Nah, nanti ketika kita bicarakan masalah makanan dalam ayat itu nanti ada 2 variabel. Saya sudah menerangkan di sini kok kayak di majelis taklim kita ini saya pernah menerangkan itu. Oke. Jadi makanan yang bisa kita makan, ya Allah astagfirullahaladzim, makanan yang bisa kita makan itu hanya makanan yang halalan thayyibah. Pernah saya sampaikan di sini di Masjid Taklim ini. Terus berarti nanti makanan yang tidak boleh dimakan itu ada 3. Satu, yang sini ya yang boleh dimakan berarti halalan plus thayyiban plus halalan thayyibah. Yang tidak boleh dimakan ada 3 di bawahnya. Halalan tapi tidak thayyibah. Berarti sini plus sini main gitu. Tidak boleh dimakan. Lalu yang makanan yang tidak boleh dimakan yang kedua itu yang halalannya min, ininya plus, gitu. Berarti tidak halal meskipun baik. Gitu. Terus yang ketiga yang tidak boleh dimakan, yang min, ya tidak halal, tidak thayyib. Yang boleh dimakan hanyalah yang plus halalan thayyibah. Ayatnya ini Al-Baqarah 168. Kalau kita makan yang nomor 2, 3, dan 4 itu sama saja mengikuti langkah-langkahnya setan. Ayatnya kan seperti itu. Terus kula nggih nganu kali ibune bocah-bocah. Ini tenan yo iki ayat iki ketoke sepele ning nohok banget lho iki lho. Aja nganti tenan, aja nganti maem makanan sing haram. Jangan tenan wis to. Oke, sekarang saya bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nas kulu mimma rozakna mimma fil ardi halalan thayyiba wala tatabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Terjemahkan. Wahai manusia,
makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Nah, berarti nek mboten makan makanan yang halal dan baik wae niku berarti mengikuti langkah setan. Berarti sing pareng dipun dahar niku ingkang pikantuk dipun dahar yang ini plus, ini halal, ini indikator halal, ini indikator baik, toyib. Yang tidak boleh ini plus halalan tapi tidak toyiban, tidak boleh. Terus yang sini tidak halal tapi toyib tidak boleh. Yang keempat min semua tidak boleh. Sekarang contohnya yang halalan tapi tidak toyiban. Contohnya nopo? Taat mawon nggih Bapak Ibu nggih, taat mawon nggih. Kula yo ora taat kula niku. Pinginane kula mboten taat melih. Jadi kula nu kayane pun mboten angsal maem telur puyuh. Kula niku halal. Ning mboten thayyib kanggene kula. Nggih, pokoke kula niku pun nate saderenge nate. Yo terus suatu ketika saya berangkat berangkat pagi sampai malam tidak pulang. Saya bawa baju, bawa ganti-ganti bawa. Terus ajeng mangkat pengajian bar isak ngoten iki, yo kan lapar banget. Yo kula niku mampir teng warung susu Sijek niku lho Mas. Yo mak sekone niku mung rong napa sego kucing loro. Ning telur puyuh niku rong sunduk. Ha kula kan mboten ngerti. Nggih, sak sunduk niku isine papat. Berarti kan 8 sunduk. 8 iji, 8 glundung telur puyuh niku. Yuk tekan omah jam 10 nggih normal mawon. Watangi mboten iso mlaku. Blas mboten iso mboten mlaku blas. Pun rambatan ngoten niku ajeng wudu rambatan. Kabeh tak WA-ne kabeh, prei kabeh urusan hari itu. Jepun kula turu kula bingung nangis, bingung ora ngerti obate napa sing pengalaman pertama. Yo kula nyeluk Mas Adin. Mas Adin ku kadi pira teko dhek teko terus dipejeti di kaya obat barang yo. Nggih suwi ora rampunge suwi. Yo wis sesuk rasa mam telur puyuh sik. Nggih. Pun kula ngomong nggih, pun cethok nggih. Yo pun setahun punjul pun mboten kena melih. Yo kula pengajian ten Mbak Wulan. Omahe Mbak Wulan niku Mojosongo. Nggih pun 2 tahunan mungkin dari peristiwa itu. Yo dikai bakso. Yo bakso ini enten sing gedhi. Isine niku nganu ndok puyuh. Yo kula kan takon kali Mbak Wulan niku. Mbak niki isine napa? Niku telur puyuh iki Pak Hanif. Mboten napa-napa to? Nggih, jane kula ya alah mboten napa-napa omong siji. Maca bismillah. Kan ya suwe pun mboten napa-napa to. Nggih pun suwe pun setahun punjul lah pun mboten maem niku tur nggih mboten ngalami ora lara melih sikile. Pun nganggo bismillah pun tak maem bismillah baksone sing cilik-cilik 4 sing gedhi siji. Ya pun sesuk-esuk ora iso mlaku meneh. Telur puyuh niku. Ya bar niku berarti telur puyuh itu bagiku halalan tidak thayyiban. Dadose ngene menurut niki termasuk mengikuti langkah-langkah setan. Ini belum sampai haram mungkin. Halalan tapi tidak thayyiban. Dadi kula seperti kula mboten wani sakniki, mam telur puyuh mboten wani. Ha yo terus winginane niku Nurul entuk akikoan. Pas dina Rebo ini sing terakhir pengalaman yang keempat. Iki nek akikoan arep dimakmu apa? Ya dimakmu kowe wae. Wah, aku ora weh jeruan no. Alah musithik ya. Jangan darmawan. Ya sithik to, sithik. Ning wonten limpo, wonten babat, wonten usus, kalih duduhe akeh niku wis seger ngoten niku, kalih acar. Pun bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu siang bana. Hari Rebo, sekarang hari Rebo kemarin. Siang pulang dari kantor tuh saya makan itu, terus malamnya sorry bukan Rebo, Selasa. Semalamnya saya pengajian di Masjid Mukhlis Banyuanyar. Di Masjid Mukhlis itu ada Mas
jenenge sapa ta kula lali jenenge Mas Agus napa sinten sing punya franchise bakso patung kuda lor patung kuda Manahan ngoten niku franchise ten mriku niku yo kula pun rampung pengajian yo kabeh jamaah di kemang bakso niku yo kula digawani wong kula selajeng Bali pun bengi digawani 2 bungkus niku panas yo kula mulih tekan omah kan kula kan mau loro tok karo ibune tok yo kula gugah nek gelem ora apa bakso panas oke langsung gila langsung tangi nah niku bakso urat kula mangan entuk 6 gede-gede niku nyaman to wong sadere mboten napa-napa bakso ala ki ora apa-apa nah bakso urat 6 kriu enak pun yo bubuk kula turune yo jejer karo Nurul kula jejer saben wengi kula turune jejer ning kapan niku kula ora jejer dhek watuk pilek dadi kok wong wedok krok wong wedok ngorok rasane kula turun dhuwur aku tak turun dhuwur keganggu kowe ya turun dhuwur kono nah terus nek turu jejer niku pas turu Selasa bengi kula turu jejer yo kula jam 1:30 ajeng pipis ten toilet ten kamar mandi ora iso mlaku kok kowe ora iso mlaku aku ora iso mlaku wah gara-gara kowe wah iki jeroan mau wingi lho jeroan esuk lho karo iki bengi iki mau bakso urat apa yo sik tak eling-eling aku mangan apa yo mangan kuwi wong liyane yo ra sing-sing kok sego ya sego putih ya biasa tempe tahu ya ora ya sing rada mencurigakan ya kuwi gara-gara kowe nek iki kowe seneng to aku ya ora ngono kuwi to dadi jam 2 bengi malah padha tangi kabeh iki wong loro niku mboten iso mlaku ambana rebone kula prei kabeh kantor prei kula masih kula beane kabeh do seneng wong kosong muga-muga ora terus tapi ya muga-muga segera lekas sembuh segala kabeh do ndongae ngoten niku mungkin dalam hati ini muga-muga ora terus dan kosong terus pengajian Rebo itu sakit mana ya libur semua lanjut terus beli allopurinol terus karena kemarin saya baru pulang dari Arab Saudi itu saya minum Inza karena pileknya tuh Inza jadi murah biasanya pun rada apa nih cik loro sithik yo terus kula nu mikir pokoke mulai saiki sementara jeroan prei yo wingi Jumat enten cah Bangka Belitung mara teng omah cah Iskarima Pak Hanif Bu Nurul tolong dong ajak lagi makan di soto oh iya soto ben seneng cah Bangka Belitung Pak Ibu ora tau niliki lanjut pun ten kula nggih pun tau lara ten kula bar lara cacar ten omah kula nganti petang dina bocah niku yo pas Jumat niku mara kula jiten soto dhek iki seneng canom cah loro kelas 3 SMP lah kula mau nonton tok babak mana prei usus wah prei soto tempe tahu kerupuk wis jadi makanan yang tidak boleh dimakan gitu. Mungkin ada bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada pantangan-pantangan itu tidak boleh dimakan kalau mau makan berarti menyalahi Al-Baqarah 168 gitu ya enggak tahu. Terus yang kedua itu adalah makanan yang baik tapi tidak halal. Contohnya pernah saya sampaikan di sini. Jadi misalnya saya, Pak Apri dan Mas Amang itu pergi ke Tawangmangu. Ada acara di Tawangmangu sampai malam sampai jam 12. Saya masuk jam sekalian 4 atau orang kok bermobil. Terus kita pulang sama-sama jam 12 malam. Yang nyupir Mas Amang. Jadi kayak kita sebenarnya bertiga tidur. Mas Amang tuh kan awas banget gitu loh. Ning pinggir jalan kok ana glundung-glundung ya apa? Oh semongko ya. Terus mandek, yo dhewe nyolong. Oh nyolong. Mung contoh get gaya. Nah, ucane keloro, Mas Amang loro, Mas Apri loro, kula loro kan berarti 8. Goten pengajian mriki dibuka wabah. Bapak-bapak ibu terus dahar niku napa semongko niku kriuk kan masih baru saja dibeli kan masih kriuk seger ya Allah mang entuk kok ngendi ibarat entukku oleh nyolong nah, itu thayyiban tapi tidak halal
Itu contoh seperti itu, dan itu bisa dianalogkan ke koruptor. Jadi koruptor itu memberi makanan kepada istri dan anak-anaknya dari hasil korupsinya. Nek tadi kita berempat itu hasil nyolong semongko tadi itu tidak halal. Nek sudah seperti itu tidak halal. Nah, hasil korupsi itu tidak halal. Hasil nota kosong juga tidak halal, gitu. Dan tidak boleh saling tolong menolong dalam keburukan. Sekilas info, tolong dibuka sebentar Mbak Ana, surat Al-Maidah ayat 2. Surat Al-Maidah ayat 2 itu kan dawa nggih. Hurimat alaikumul maitatu waddam walamul khinzir dan seterusnya. Nanti yang agak bawah itu ada tulisan gini. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Tolong diterjemahkan yang niku mawon kan, yang dan tolong menolonglah kamu dalam aniku sing diwaos, monggo. Nggih. Nggih. Sing mboten dari awal lho, mboten dari awal, nggih. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Pun titik semonten niku. Dadose enten sing napa nyambut gawene salah nggih dadi dosa, mboten angsal. Contoh konkret real. Tak kei jenenge tak omongi ora ya. Ini kan ya Bandar Judi ini contohnya yang real loh. Nah, aku nak Bandar Judi sudah pernah tahu kok. Itu kan Mas Amang yang tahu. Nanti toh bapak-bapak toh bisa datang ke Sukoharjo, ada toko material. Tokonya itu Sari Gamping 2. Yang punya itu Mas Bambang. Mas Bambang itu punya istri namanya Mbak Reni. Mbak Reni itu yang punya toko adik bayi di Solo Baru, di Jelopo, sama di Sukoharjo ada 2 tokonya. Terus Mas Bambang itu anaknya sekolah di Al Azhar. Terus ada 7 keluarga di Al Azhar, suami istri 7 keluarga yang pengen ngaji sendiri. Jadi dulu ya dari kita itu malah lebih awal mereka dengan saya pengajiannya. Terus lama-lama salah satu materinya yang menohok Mas Bambang itu semula menerima nota kosong, melayani nota kosong, dan yang beli itu ya orang-orang tertentu yang suka dengan nota kosong dan memanfaatkan nota kosong. Jadi nanti dinaikkan harganya, terus dia mendapatkan untung. Terus suatu ketika Mas Bambang itu ya dan teman-teman 7 keluarga sama saya lalu membahas masalah itu. Terus saya sampaikan apa adanya. Nggak boleh loh Mas melayani nota kosong. Nggak boleh toh Pak Hanif. Nggak boleh. Buka ayatnya Al-Maidah ayat 2. Baca terjemahnya. Mas Bambang sini yang baca. Dan tolong menolonglah dalam kebaikan dan takwa, dan janganlah tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Nota kosong kan dosa. Oh iya Allah, astagfirullahaladzim. Piye mah awake dhewe piye mah? Ya sekarang baik, rasanya nota kosong. Ternyata pembelinya tidak datang lagi sampai bertahun-tahun. Jadi tokonya sepi gara-gara tidak melayani nota kosong lagi itu. Baru akhir-akhir ini setelah corona ini agak ramai dan pembelinya sudah beda, segmen pasarnya sudah lain. Sekarang yang belanja tuh orang-orang yang ngaji. Jadi yang ngaji itu malah ngaji kan sudah tahu harganya berapa, tidak menawar lagi. Malah Mas Bambang beritahu keuntungannya. Ya aku dodolan ini ki jenengan ngentekke barang semene harga semene aku badhe semene. Tapi tak diskon neh ora, tak korting neh ora. Ora Mas, senam sakit jenengan. Ya wis jajal gumoh nek ora dikorting hargane semene ya. Badhe ku semene lho. Nek njak korting tak korting. Lah piye? Ning aja kanggo kowe, kanggo jamaah kabeh, kanggo masjidmu. Dadi duite bali ning masjid meneh. Lah piro nek korting? Lah sak senengmu piro? 500.000. Ya 500.000 Mas. Lumayan. Ya 500.000. Mas, potong neh 500.000. Masjid. Nggih. Sekarang banyak yang beli dari jamaah masjid itu. Sari Gamping 2 Sukoharjo. Yang punya Mas Bambang. Nah gitu-gitu itu. Jadi makanan itu harus yang baik. Tidak dari yang tadi saya, Mas Apri, Mas
Amang Jujang mengambil di Tawangmangu tadi itu. Tidak seperti itu. Ada ibu-ibu yang melapor. Mungkin Mbak Ana sudah pernah cerita Iki Aladia yang jadi pencatat keluar masuknya uang. Itu orang mana tuh? Itu pengajiannya di rumahnya Mbak Zaki. Di rumahnya Mbak Zaki di Purwosari. Itu gini Bapak Ibu, ada seorang ibu-ibu toh, itu cerita gini, Pak Hanif nek seperti saya gimana? Lah Pak Dedan gimana? Saya dulu kerja di kantor, oke, kantornya rahasia, oke, kantornya rahasia, oke. Terus saya itu masuk dalam salah satu job. Tugas saya banyak, di kantor itu tugas saya banyak. Tapi salah satu tugas saya adalah mencatat masuk keluarnya uang kantor. Gitu. Jadi setiap pembelian apa pasti lewat saya, uangnya lewat saya. Nah, sayangnya setiap kali ada pembelian apapun barangnya, nanti nota saya terima, saya lihat notanya berapa, lalu saya harus memarkup harga. Itu saya ditambah berapa nominalnya? Oh, enggak pakai nominal, pakai persentase 30%. Jadi kalau belanja 100.000 itu nanti aku melaporkan ke pemerintah itu 130.000, yang 30 dibagi. Dan jenengan makan enggak dari itu? Oh enggak, saya enggak. Tapi kan tolong menolong dalam berarti aku dosa apa? Dosa jenengan. Jenengan kerja seperti itu berapa tahun? Setahun? Lebih Pak Hanif. 2 tahun? Lebih Pak Hanif. 5 tahun? Lebih Pak Hanif. Berapa Bu? Daripada saya nebak-nebak. 13 tahun. Salah satu tugasnya dia itu adalah berapa uang keluar, terus dicatat, dinaikkan 30%. Jadi kalau beli komputer atau apa untuk kantor, habisnya misalnya 100 juta, dia sebenarnya 130 juta. Dan 30 juta itu dipakai untuk nggih, kula nganti takon 2 kali loh. Saya 2 kali sama orang yang sama sampai 2 kali Bu Ana. Di pengajian yang sama di rumahnya Bu Zaki. Bu Zaki itu yang punya PT Zen Mitra Raya. Dalam masalah obat, farmasi dia. Usahanya farmasi. Nah, pengajiannya di situ. Saya sampai tanya, Bu jane sing jenengan critake nggih menika bener. Nggih, kula ngalami. Sanete mboten kula pun pensiun. Pensiunnya terakhir ya, ngurusi ngoten-ngoten niki kula. Dosa nggih Pak, dosa jenengan. Gitu. Itu masalah. Enggak tahu gimana? Oh, enggak tahu ya enggak apa-apa, enggak tahu mendemnya oleh. Ya apa? Ora ngerti ya, oleh. Kowe mendem ora ngerti ya. Orang kurang ngerti ya. Enggak tahu enggak apa-apa. Gitu. Terus di Al-Hadi, saya enggak tahu Mbak Ana tahu apa enggak. Beberapa pertemuan yang lalu sebelum saya berangkat ke Mekah kemarin itu, ada ibu-ibu yang setelah selesai mungkin Mbak Ana udah pulang. Ada ibu-ibu yang mendekati saya. Itu PS dia pekerjaannya. PS apa tuh? Pendidik sekolah. Dia itu nemoni saya tuh sambil gitu loh Mas Awang, nangis sedih gitu loh. Pak Hanif, aku udah tua, aku udah 66. Gimana Bude? Aku dulu PS. Oke, terus gimana Bude? Aku dulu terima. Ya sekarang dari sekolah kan menilai sekolah. Mau dapat nilai apa? Kan penentunya kan di perguruan tinggi asesor. Mestinya teman ibu pun mesti nih. Ibu ini kenang-kenangan buku dari sekolah untuk ibu ya. Ini amplop. Pasti itu Pak. Ya terus solusinya gimana? Sekarang barang-barangnya masih Bu. Ya kan saya catat Pak. Dari sini sekian balik Ibu. Jauh itu Pak, Blora, Pekalongan, Safari. Jawa Tengah totok masih dekat itu. Daripada besok di akhirat di balik ke. Anak kepala sekolahnya ganti, ngomong apa adanya.
omong apa adanya Bude, omong apa adanya. Disuruh antar cucunya. Suruh antar cucunya kalau anak-anaknya repot. Nyopir keliling Pulau Jawa, keliling Jawa Tengah. Bilang apa adanya di SD itu. Aku sudah ngaji dulu, aku terima gratifikasi. Aku terima dari sekolah ini tak balik ke. Terserah untuk apa, aku tidak mau lagi. Saya ngomong gitu, Mbak Ana mungkin udah pulang saat itu. Udah sepuh sama singa wajahnya. Oh gitu ya Mas Ali. Iya gitu Bude, eman. Bude udah 66 mau meninggal ya. Kita lagi meninggal. Itu kan berarti kan makanannya haram semua. Gratifikasi itu. Nah terus yang keempat itu yang tidak halal dan tidak yemu. Contohnya gue gampang, daging babi, kali tiren, bangke, tiren. Lho nggih, kula mboten muni lho nggih. Kire, nggih. Ya alon-alon mawon. Kire. Nah, jadi dalam masalah makanan seperti itu. Oke, oh subhanallah. 3 menit lagi ya. Yang masalah itu loh, yang masalah itu kan salah jamnya. Sekarang kan baru jam 9.21 sekarang. Itu salah. Itu 25 salah. Kaca 4 menit. Yang masalah pekerjaan tadi sudah dibaca tadi ya? Sudah tadi? Yang surat At-Taubah. Nah, itu pekerjaan juga harus bagus. Belum? Oh belum. Oke saya baca ya, saya baca ayatnya ya. At-Taubah ayat 105. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qulik malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturaduna ila alimil ghaibi wa syahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Terjemahkan tidak semua, monggo Bu. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin. Stop sampai di situ aja. Diulang sekali lagi. Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin. Ya pun cukup. Ngerenten dari duit itu tidak boleh. Dan ada yang kerjaannya ngerenten dari duit. Banyak. Bukanya jam 4 pagi, tutupnya jam 8 pagi di pasar-pasar. Yang pinjam ya orang pasar. Dan peminjaman terbanyak berapa? 300.000 paling banyak, tidak boleh lebih. Ben babar sa pasar KB. Saya punya fotonya Bu. Saya punya foto rentenirnya, saya punya. Dan penasaran nanti pulang tak tunjukkan. Ada 2 di pasar Ledok Sari, satunya di pasar Tanggul. SMA Telu karo Warung Miri, Etan, Tanggul, turun Kidul Dalan. Juga kampung saya. Di kampung saya. Yang di situ perempuan, yang di Ledok Sari laki-laki. Yang foto, ambil foto Pak Nunung namanya. Pak Nunung jamaah pengajian kampung saya. Itu bukannya jam 4 pagi ya. Jam 4 pagi itu pun dirubung Bu. Dirubung kali bakul-bakul pun rubung pun dirubung kabeh. Aku leban ping pira Mas? Aku ping pira? Sik jenengmu sapa? Oh ya ping pitu. Nyorong 20.000, berarti dia pinjam 200.000. Nek 200.000 itu dia pinjam 200.000 balik kene bendino 20.000. 20.000 ning ping 12. Relasi. Nah, jadi sampai 240. Nah pinjam 100.000 ya 10.000 ping 12. Paling banyak pinjamnya 300. Kalau hari itu dia tidak membayar, besok kena denda. Orang 10.000 nih mungkin 11.000 atau 12.000. Sesuai bali meneh, nek tepat 10.000 meneh gitu loh. Jadi mereka juga babar sak pasar. Jam 8 tutup, makanya rubung-rubung. Sebelum jam 8 sudah harus ngebon. Itu. Jam 8 dia sudah kantong uang udah pulang. Tinggal mencatat sing anyar-anyar, sing nyilih-nyilih anyar itu. Sopo catat itu ada, hampir setiap pasar itu ada. Terus iki pun pekerjaannya sing kira-kira ndak melepas jilbab, ampun Bu eman-eman Bu. Mbak Yuni niku akhirnya jadi dipek wong. Lho sebut jenenge niku Mbak Yuni niku. Mbak Yuni niku sekolah perawat. Sekolah perawat dipun lulus. Juk daftar kerja. Juk ketompo. Sing betul ketompo akeh. DE termasuk salah satu sing ketompo.
Yo akhirnya diwawancara Mbak Yuni niku. Kali wawancarane ditakoni, kamu siap kerja di sini? Siap. Siap lepas jilbab? Belum. Yuk rembugan kali keluargane. Yuk keluargane ngentuki lepas jilbab selama 5 tahun. Yuk lo takon detail, lo takone, Mbak, yuk jenengan lepasnya tempat di parkiran, Mbak. Jadi berangkat dari rumah pakai jilbab, pakai uniform yang seragam, baju seragam yang di dalam, terus pakai baju besar, pakai jilbab, pakai kaos tangan, kaos kaki, helm, berangkat parkiran copot kabeh, terus ya kelihatan auratnya, kelihatan rambutnya, kelihatan lehernya, kelihatan telinganya, dari siku ke tangan kelihatan, dari dengkul ke bawah kelihatan, gitu, sesuai dengan seragam di situ, sampai 5 tahun, terus dilamar sama seorang laki-laki, terus suaminya itu ngendika, wis kowe rasa kerja ning kono. Lah sing arep nutup gajiku sapa? Wis aku tak berusaha kerja kayak iso nutup gajiku. Kowe aja kerja ning kono. Itu kerja di mana ibu tahu tak? Dokter Iya. lepas jilbabnya. Nah gitu-gitu itu menghalangi doa. Demikian Bapak Ibu, kajian kita malam ini sangat penting ini. Selected hadis sangat penting. Semua 42 hadis di sini membuat saya tergeleng-geleng. Hadis yang manapun geleng-geleng, hebat itu. Demikian Bapak Ibu, semoga menginspirasi dan bermanfaat untuk kita. Ada kekurangan dan kekhilafan, mohon maaf. Saya kembalikan kepada Pak Apri lagi untuk menutup acara ini. Dari saya cukup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.